Bab 1120. Bencana alam, buatan manusia. Ingin hidup. Mendengar apa yang dikatakan Sandi, ekspresi Amu dan yang lainnya di lapangan menjadi sedikit aneh. Inikah dewa sejati yang takut mati? Mileye tidak heran, semut masih hidup. Mileye langsung mengumpulkan Sandi ke dalam pedang penakluk jiwa, ditekan oleh pedang penakluk jiwa, dan tubuh Sandi tidak bisa ditekan sama sekali. Mileye menatap pedang penakluk jiwa, bagaimana perasaan jiwa yang baru saja kamu serap itu? Suara heboh Ciwani terdengar, manis sekali. Manis sekali. Kalau ada lagi, aku tembus lagi. Terobosan. Mileye tertawa kecil, ada banyak peluang. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Sapta dan gadis-gadis lain tidak jauh dari sana. Dia berjalan ke arah gadis-gadis itu, semua sudah sampai. Sapta sedikit mengangguk. Lady An melirik Mileye, reinkarnasi. Mileye mengangguk. Lady An berkata dengan lembut, benar-benar cepat. Mileye menoleh untuk melihat Amu. Bisakah kamu membiarkan mereka semua masuk kubur untuk berlatih? Amu mengangguk, tentu saja. Meskipun keadaan para wanita di depan mereka rendah, kekuatan tempur mereka sangat tinggi. Mereka semua jenius. Jika seseorang dapat mencapai keadaan reinkarnasi, kekuatan tempur pasti sangat dahsyat. Mileye menatap Sapta dan gadis lainnya. Kamu tinggal di klan penyihir dan biarkan klan penyihir membantumu mencapai keadaan reinkarnasi. Lady An sedikit mengangguk, lalu gadis-gadis itu menatap Amu, yang tersenyum dan berkata, ikuti aku. Setelah selesai berbicara, dia membawa gadis-gadis itu dan pergi. Mileye berjalan di depan Akian itu, sedangkan Akian menatap Mileye tanpa bicara. Mileye merentangkan telapak tangannya, sebuah penyimpanan cincin muncul di tangannya, lalu dia menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Akian, Master Dewa, ini adalah pemimpin klan surgawi. Harta karun klan akan dikembalikan kepada mereka pemilik aslinya. Akian menatap Mileye, kembalikan padaku. Mileye mengangguk. Di masa lalu, klan surgawi adalah musuh, jadi tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, tetapi sekarang, klan surgawi telah berulang kali membantu, jadi dia secara alami ingin mengembalikan harta ini kepada pemilik aslinya. Untuk menghadapi musuh, jadilah kejam dan bengis, tetapi kepada orangmu sendiri, jujurlah. Kalau kamu tidak mengecewakanku, aku tidak akan mengecewakanmu. Akian juga tidak menolak, langsung disingkirkan cincin penyimpanannya. Pada saat ini, Mileye melenturkan jaringnya, 500 gumpalan energi ungu muncul di depan Akian. Saat melihat energi ungu tersebut, ekspresi Akian terharu. Energi ungu ini terlalu murni. Mileye berkata dengan suara yang dalam, semua orang terluka parah, benda ini memiliki efek ajaib pada penyembuhan. Akian mengangguk, tetapi dia tidak menolak, dia menyimpan energi ungu, dan berkata, apa rencanamu selanjutnya? Mileye terkekeh dan berkata, aku tidak punya rencana, hanya satu kata, lakukan. Akian menatap Mileye, kamu yakin? Mileye tersenyum dan berkata, ini bukan pertanyaan apakah kita yakin atau tidak, kita hanya punya pilihan ini. Setelah lama terdiam, Akian mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Seperti yang dikatakan Mileye, baik klan penyihir maupun klan surgawi tidak punya pilihan sekarang. Mereka hanya dapat memilih untuk bertarung. Lagi pula, klan surgawinya sudah berada di pihak Mileye. Saat ini, Lin Siye tiba-tiba berkata, Kak, aku akan pergi ke suatu tempat. Mileye memandang Lin Siye, dan Lin Siye menunjuk ke kanan. Mileye sedikit mengernyit, kenapa? Lin Siye berkata dengan suara yang dalam, ada yang memanggilku di sana.
Mileye melirik ke kanan, lalu berkata, aku akan ikut denganmu. Lin Siye mengangguk. Mileye memimpin Lin Siye ke kanan. Setelah beberapa saat, kedua saudara itu datang ke kuburan. Dan di kuburan itu, Mileye sekali lagi melihat tetua penjaga makam. Melihat Mileye, tetua penjaga makam tercengang, lalu berkata, apa yang kamu lakukan? Mileye sedikit tersenyum, halo senior. Tetua penjaga makam itu melirik Mileye dan tidak berbicara. Jelas, Mileye tidak begitu disambut. Mileye tersenyum, lalu menatap Lin Siye. Lin Siye berjalan menuju sebuah kuburan. Melihat pemandangan ini, tetua penjaga makam mengernyitkan dahi. Dia kira-kira untuk menghentikannya, tetapi pada saat ini, senjata di depan kuburan tiba-tiba bergetar hebat, lalu berubah menjadi cahaya redup dan jatuh ke alis Lin Siye. Duar. Tubuh Lin Siye bergetar hebat, cahaya redup keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Mileye dan tetua penjaga makam sama-sama tercengang. Setelah beberapa saat, tetua penjaga makam melihat ke kuburan dan berkata dengan lembut, apakah kamu memilih dia? Atau, Mileye menatap tetua penjaga makam, senior, apa yang terjadi? Setelah hening sejenak, tetua penjaga makam itu berkata, senior di makam ini yang memilihnya. Mileye bertanya, siapa yang ada di kuburan? Tetua penjaga makam melirik Mileye, orang yang tidak kamu kenal. Mileye. Pada saat ini, Lin Siye berjalan ke kuburan. Dia melihat ke batu nisan tanpa kata dengan sedikit kebingungan di matanya. Mileye berjalan ke arah Lin Siye, ada apa? Lin Siye berkata dengan lembut, kakak, aku akan tinggal di sini sebentar. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, di sini. Lin Siye mengangguk. Mileye ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tetua penjaga makam tiba-tiba berkata, ini restunya. Mileye melihat ke arah makam. Setelah hening sejenak, dia berkata, oke, aku akan datang dan menemuimu dalam 2 hari. Lin Siye mengangguk. Mileye tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Lin Siye melihat kuburan di depannya, secara bertahap matanya menjadi sedikit konyol. Setelah meninggalkan pemakaman itu, Mileye datang ke kerajaan Belantara. Begitu sampai di kerajaan Belantara, Mileye melihat 2 mayat. 1 gadis, 1 burung. Dan di dinding, Aro berdiri diam. Mileye muncul di samping Aro, lalu berkata dengan lembut, kamu membunuh mereka berdua. Aro mengangguk, aku ingin menemukanmu, tapi pihakmu sudah berakhir. Mileye tersenyum dan berkata, terima kasih. Aro melirik Mileye, sama-sama. Mileye sedikit tersenyum, Aro, seberapa kuat kamu? Dia selalu ingin tahu tentang ini. Tahukah kamu, bahwa James Lu yang berasal dari Sekte Pedang saat itu tampaknya lebih rendah dari Aro? Aro terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, hanya ingin tahu. Aro menatap ke langit dan berkata pelan, jika ini pertarungan 1 lawan 1, di dalam alam Dominion, kamu tak terkalahkan. Tak terkalahkan di alam Dominion. Mileye mengerti. Aro menatap Mileye, aku akan menerobos. Menerobos. Mileye membeku. Aro bertanya, terkejut. Mileye tertawa, sedikit terkejut. Apa yang ada di atas alam Dominion? Aro berkata, alam ilusi. Saat dia berbicara, dia berhenti, lalu berkata, belum lama ini, aku sudah akan menerobos. Namun, aku ditekan. Mileye sedikit bingung, mengapa? Aro terdiam. Mileye berkata dengan lembut, karena aku. Aro mengangguk, sekarang, aku tidak bisa menahan diri lagi. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, selanjutnya, aku mungkin tidak dapat membantumu.
Mileye tersenyum dan berkata, kamu menerobos dengan ketenangan pikiran, aku akan menjaga diriku sendiri. Aro mengangguk sedikit, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju istana kerajaan belantara. Segera, Aro menghilang dari pandangan Mileye. Mileye tersenyum sedikit, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke kota tanpa batas. Mileye masuk ke pegadaian, dan di pegadaian, selain Queen, ada seorang lelaki tua. Orang tua ini persis seperti jenderal itu. Mileye melirik lelaki tua itu, lalu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia menghentikan Nona Queen. Jenderal itu berdiri dan berkata dengan lembut, sungguh pelanggaran. Mileye menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, Queen tiba-tiba berkata, kamu pergi. Jenderal itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nona Queen, teman kecil Mileye, kali ini adalah kesalahanku. Saat dia berbicara, dia membentangkan telapak tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Mileye. Teman kecil, benda ini adalah mumi yang disempurnakan olehku selama bertahun-tahun, yang setara dengan Master Puncak Alam Dominion. Aku harap kamu akan menerimanya, dan akhiri sebab akibat ini. Mileye terdiam, tapi Queen menyimpannya, ayo pergi. Jenderal itu membungkuk sedikit dan mundur dengan tenang. Queen melempar cincin penyimpanan ke Mileye, ambil. Kedua mumi ini bisa banyak membantumu. Mileye masih tidak menerimanya. Queen melempar pandangan kosong ke arah Mileye, perlakukan saja itu sebagai bantuan untukku, oke. Mileye tersenyum kecut. Nona Queen sudah terlalu serius. Setelah berbicara, dia menyimpan cincin itu. Queen berkata dengan lembut, orang ini sebenarnya tidak jahat. Dulu, dia mengikuti Tiandao berperang melawan dunia kegelapan dan dewa-dewa sejati. Demi alam semesta ini, dia juga telah membayar banyak. Dia tidak pernah melakukan hal buruk dalam hidupnya. Dia datang untuk menahanku kali ini karena masa hidupnya sudah habis dan dia ingin hidup lebih lama. Mileye tersenyum dan berkata, tapi aku pikir dia akan mengikuti mereka. Queen memandang Mileye, kalau begitu, aku akan membunuhnya untukmu. Mileye terdiam. Queen tiba-tiba berkata, untuk apa kamu mencariku? Mileye berkata dengan suara berat, mereka mengincar sekte pedang, bukan? Queen tertawa, jangan khawatir tentang sekte pedang. Mileye sedikit bingung, mengapa? Queen berkata dengan lembut, yang paling bisa mereka lakukan adalah menahan sekte pedang dan mereka ingin menjadi ancaman bagi sekte pedang. Mereka belum memiliki kekuatan itu. Kecuali. Mileye bertanya, kecuali apa? Queen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bagaimanapun juga, jangan khawatir tentang sekte pedang. Kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Mileye terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, aku tahu asal-usul sandi, tapi dunia kegelapan dan orang-orang di balik dunia kegelapan. Queen memandang Mileye, dunia kegelapan, ras yang ditekan oleh Tiandao saat itu, sangat kuat. Dan di belakang mereka ada orang-orang dari atas. Mileye sedikit mengernyit, 6 dimensi. Queen menggelengkan kepalanya, tempat itu agak istimewa, kamu hanya perlu tahu bahwa mereka ada di sini kali ini untuk ruang buku. Ruang buku. Mileye sedikit bingung, bukankah ruang buku peninggalan pendahulu? Untuk apa mereka menginginkan ruang buku? Queen terkekeh dan berkata, itu karena pendahulu tetap tinggal sehingga mereka mendatangimu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, pendahulu datang dari atas. Ruang buku ini juga dari atas. Queen berkata dengan lembut, kamu menebak setengah benar. Mileye bertanya, apa maksudmu? Queen berkata dengan suara yang dalam,
masalah ini harus dimulai dengan pendahulu. Itu dibawa turun oleh pendahulu dan hal ini pasti tentang bencana 5 dimensi. Tentu saja, untuk hal di atas, hal ini mungkin lebih sederhana lagi. Mileye memandang Queen, ada juga bencana 5 dimensi di atasnya. Queen menggelengkan kepalanya, tidak ada. Mileye sedikit mengernyit, kenapa? Queen merenung sejenak, lalu berkata, sistem di atas berbeda dengan di sini. Tidak semua orang bisa berlatih di atas, mereka telah menjaga keseimbangan. Alam semesta 5 dimensi adalah bencana alam, sedangkan mereka adalah bencana buatan manusia. Tapi sedikit lebih baik daripada di sini. Bersambung.